damage dari frenzy strike-nya seorang Yin. So, ini bakalan unik banget. Tapi balik lagi seperti Joji bilang bahwa kalau di arah early-nya Yin-nya bisa snowball, kemungkinan besar dia bisa snowball juga sampai ke arah late game-nya. Tapi balik lagi semuanya bisa ditentukan di arah early game kali ini. Oke, dan kita akan melihat ya tentunya Pak Pulung. Ini dia game yang kedua antara Beginner Beta dan juga RQ Sena. Nih Gamora mau nemenin gak tuh tadi ke arah Barbosa tuh? Karena Barbosa kan langsung maju ke area purple buff kan. Iya. Nah, Ayo lo. Barbosa jadi penduduk pertama di situ. Wih, langsung aja ada gangguan terhadap red triple, tapi untuk failnya masih cukup jauh, masih mencari level 2. Sedikit lagi SP tersisa dari purple buff tersebut. Sempatkah memberikan gangguan karena Gamora dengan Windblade yang diberikan. Red triple pun langsung diusir mundur. Sedikit lagi SP tersisa, dia pun harus pulang ke reset kah kali ini untuk purple buffnya, atau mereka akan tetap menahan. Warlordnya mencoba untuk hadir, bahkan Cardonya sekarang kuat shadow memberikan sebuah damage, dapat purple buff, dia kabur lagi. Nikmat banget hidup duniawinya memang. Tapi ternyata Barbosa balik lagi Jet Kundo ke arah seorang Akid dan First Blood-nya yang diamankan oleh Simba Aum. Bukan Aum, padahal itu dragon ya. Simba Aum lagi. Aum. Gila sih, itu tarik ulur Barbosa sih ciamik banget gak sih? Iya, tinggal nunggu Vale doang. Tadi level 2 udah. Windblade aja puyeng kan langsung. Iya, dan Cardonya dapetin purple buff Pak Pulung. Iya. Berarti akan ada keterlambatan dari estimasi levelnya ya harusnya. Yang dimiliki oleh Yin. Sementara untuk Cardo harusnya bakal jauh lebih kenceng lagi nih deh. Iya, sementara Moreno yang bakal diharas kali ini belum punya Black Shoes, tentunya bisa di pick off begitu saja Gigi Winter yang langsung pastinya bisa mendapatkan poin kill kali ini. Sementara satu sama di kondisinya disamakan oleh tim RRQ Sena yang setelah kehilangan First Blood tadi. Wah, Barbosa memang memancing keributan ya. Serius dah. Tahu dia itu nggak denger dia itu pasti ada Tyrant Revenge. Iya, dia tuh kayak iya masih kedengeran ya gitu kan. Tapi dia masih mau ayo sini kita buy one. Gak buy one sih itu 1 lawan 2. Ngalihin perhatiannya ini masalahnya turtle-nya bakal langsung disikat sama Beginner Beta oleh rekan-rekan yang berbeda Cardo. Oh, retrinya ditahan. Oh, dia tahu soalnya nggak ada yang bisa kontes kan. Ya udah nggak apa-apa, ini aku bisa dapetin tanpa ada kontes. Dan wow, RRQ Sena mereka harus cari ini sih, cari jawaban gimana caranya ngestopin Barbosa nih. Ini tolong Barbosa diikat aja ya. Di base gimana caranya. Aduh, tapi masalahnya kalau Akid ini bahkan juga lihat gila dipaksa dikeluarin tuh bouncing ball. Tyrant defense memang nggak ada, tapi setidaknya kayak anggapannya ini semua di zoning sama Barbosa kayak dipagerin gitu loh. Nih, walaupun untuk Moreno sendiri harusnya tertinggal ya karena dia udah berhasil di pick off sekali. Magic Warship yang dia bawa bukan untuk item, bukan untuk spell diskonannya. Oke. Bukan emblem diskon yang dia bawa, tapi ya setidaknya kita lihat aja bagaimana nanti bantuan dari rekan-rekannya untuk bisa menggendong dari Moreno. Oke, dan kali ini dari Gamoranya yang masih cukup, ini menurut aku kayak dari Beginner Beta, mereka perlahan tapi pasti gak sih coba nyetir ini early-nya. Karena anggapannya kayak triple-nya juga diam-diam. Dia harusnya udah ketahuan sih sama Simba, tapi dia sendirian. Kali ini bakal coba ditahan. Ada Banana juga yang ngeluarin speed-speednya. Dan bahkan diculik kali ini, lihat Barbosanya. Masih bisa sempat keluarin stiker dan bahkan The Wave Dragon Connect juga di area my turn-nya di situ Pak Pulung. Bagus banget sih barusan tuh Tyrant range-nya dan bahkan ada lagi Meteor Shower di bagian belakang langsung mandiin satu area, tapi Simbanya berusaha seorang diri menyedot darah begitu banyaknya. Dragon Tail-nya juga langsung kena lagi Karakit. Tapi mereka pun harus mundur. Ada beberapa pemain yang dimiliki oleh Beginner Beta tumbang begitu saja. Red triple yang tadi my turn-nya udah selesai, dia tiba-tiba bisa nyulik ke arah Cardo. Iya, dan sebenarnya kalau misalkan dilihat dari early-nya tadi hampir aja dari red triple-nya nggak worth it sih untuk menggunakan my turn ke arah seorang Barbosa. Tapi untungnya dengan mendapatkan seorang Cardo, ya udah itu bakal balik lagi dari skill yang sudah dikeluarkan dan bahkan dengan posisi sekarang Red Triple bisa aja ngejar Cardo walaupun levelnya berbeda satu. Timingnya pas banget sih dari Red Triple sendiri karena meskipun dia tadi main-nya ke arah Barbosa ya, yang notabene roamer dari Bigetron, ini dia masih bisa dapetin momentum untuk nge-pick Cardo. Dan itu kalau misalnya timingnya gak pas, aku rasa Cardo juga sebenarnya gak ke-pick off sih. Tapi memang sisi yang dimiliki sama RRQ ini cukup banyak, dimana mereka punya Akid, mereka punya Banana juga yang bisa ngebuka split-split. Gigi Winter harusnya dengan Warlord bisa dapetin space di area backline-nya sih.
Waduh, itu Way of Dragon-nya connect langsung dong. Kufranya akan menjadi korban karena sedikit lagi Epi tersisa. Tyrant Rage-nya pun sempat dia keluarkan walaupun tidak bisa membuat orang kepentok ke arah dindingnya. Iya, Warlord tadi juga udah ngebantu dengan Meteor Shower, tapi ternyata damage-nya masih belum cukup, nggak cukup untuk ngelahap pemain-pemain dari Bigetron Beta di area Riven ya. Oke. Tiba-tiba, gimana ceritanya dia ke pick off? Ini dapat Ini anggapannya kayak Gamora dapetin ke si Red Triple. Enggak, Red Itu Triple-nya belum ngeluarin Maitern itu. masalahnya tapi ada Warlord gitu yang ngebantu dia di area mid. Oke. Memang kalau sudah ada angin itu ya membuat kaki kita agak sedikit sulit bergerak, memang terjerat di tengah-tengah angin tersebut. Ya udahlah. Gemeteran ya. Ini sisinya Gamora ya. Cuman balik lagi sih dengan adanya jangan seperti ini sebenarnya kalau misalkan untuk zoning silakan Pak Pulung. Iya, ini udah tinggal terbang, dia tinggal kabur doang sih dari sini. Ngelihat ada 4 orang yang udah mulai hadir dan itu adalah informasi yang cukup baik yang bisa didapatkan oleh rekan-rekan dari Bigetron Beta. Ditabrak sama Congre Simba tadi. Iya, Pak. Akhirnya gimana? Dia kayak terbang di atas buka map, ya udah kasih info lagi ke Bigetron dan kali ini Cardonya ya coba split put ke area atas dan satu turret sudah dikantongi oleh Bigetron Beta dan mengarah ke area mid. Ini yang jadi krusial banget Pak Pulung. Tuh coba lihat tuh konselnya udah dikeluarin lagi. Hehe, ngebadanin ke teman-temannya. Barbosa memang belum mandi 2 hari kayaknya. Aku ingin mandi. Meteor shower tadi. Bener juga ya. Kayaknya lebih segar kalau misalnya mandi pakai meteor shower dari Warlord, sementara Barbosa cukup tanky ya. Dia nahan di area depan. Yang penting Bigetron bisa dapetin turret di area midnya. Sementara Moreno bakal coba untuk mengeluarkan Black Shoes terlebih dahulu setelah terkena damage dari Warlord yang begitu perih. Dan kali ini Simba di area bawahnya. Ngelihat pergerakan dari Akid kali ini bakal coba ditahankah, masih ada pasifnya juga dari Simba. Tapi damage sniper dari Gigi Winter begitu menyakitkan Pak Pulung dan bahkan kombonya masuk dari Gamora. 2 hilang begitu saja. Tidak ada yang tahu kalau Gamora berada di area rumput lagi nyari momentum. Ini sebagus ini matchnya ya. Ini dari tadi seru banget. Ngeliat di kolom komen, ya Allah provokator banyak banget. Heran banget kalau kali ini. Barbosa saja satu hit terakhir masuk ke arah tubuhnya dan hilang. Udah ngeprovok, salah data gitu loh. Data gimana Pak? Masalahnya nih mereka ngomong 12 kali pertemuan baru menang sekali. Siapa tuh? Iya itu Bigetron Alpha. Ini kan yang main Bigetron Beta ya Pak ya. Makanya kalau ngeprovok ya pinter dikit lah pokoknya ya. Iya, harus pakai data yang bener-bener di survei dulu dong, dicek dulu. Salah server itu datanya Pak kalau salah boleh tahu. server, mungkin Ya bisa dibilang ya salah itu Alpha. keculik Pak sama itu Yin masuk ke ini. Lucu deh ngelihat Beda provok-provok. dunia. Udah yang provok-provok cekin aja teman-teman ya, dikacangin aja. Anggap aja ngomong sama temboknya grok. Buset dah ketabrakan kali ini Cardonya kuat shadow. Dia ngeliat apaan tuh yang ditepuk kata gue gitu. Tepuk tangan Pak. Cuma balik lagi pada permainan di mana sebenarnya kalau misalkan lihat dari Bigetron Beta ini benar-benar exciting gimana sih? Karena kenapa? Gamora dan juga Simba ini udah mulai kelihatan lagi nih cara mereka beradaptasi dengan combo dengan traffic seperti ini di draft kali ini. Dan RRQ sebenarnya Red Triple yang harus benar-benar diawasi adalah Hayabusa yang menggunakan Malefic Roar. Karena kenapa? Dengan Maiter pas lagi Lie form itu dia bakal mendapatkan banyak banget armor tambahan dari magic ataupun physical dari seorang Red Triple. So Shadow Kill itu gak bakal terlalu berasa kecuali dengan adanya Malefic Roar. So itu bakalan jadi satu hal yang harus diawasi banget sih oleh seorang Red Triple. Oke, itu bakal jadi PR tentunya. Tapi Simba lihat nahan sniper yang dikeluarkan oleh Gigi Winters. Dan Lord yang berhasil diamankan oleh Bigetron. Kali ini mereka mau paksain team fight-nya. Bakal coba ditabrak dan bakal satu Black Dragon mau gak mau dikeluarkan sama Simba. Hanya untuk bertahan hidup dari damage yang dimiliki oleh RRQ Sena. Dan Simba. Lord satu cukup saja. Itu tipis banget Pak Pulung. Darahnya gak kelihatan Bu. Gak ada warna Nyaru ya, nyaru. Warna-warna birunya udah gak ada lagi. Sama kotaknya nyaru. Tyrant Revenge-nya hampir aja mengenai ke arah Barbosa tapi tidak berhasil. 4 player berada di area mid. Ada nih biru potion lagi, berarti akan ada informasi tambahan. Sementara Red Triple di dalam rumputan mulai ketahuan pergerakannya, mulai dikejar. Tapi mereka pun gagal untuk bisa mendapatkan ke arah Red Triple. Masuk lagi ke dalam rerumputan. Mundur lagi semuanya. Sementara Lord jalan sendirian di atas. Dan mereka pun semuanya mengarah ke area tersebut. Sementara Yuzong akan mengambil satu inner turret yang ada di bottom lane.
Iya, sementara kali ini Lordnya harusnya masih bisa ditahan. Tapi sakit banget. Itu damage siapa itu karena retrieval Itu itu? kayaknya Moreno deh. Iya, Atau bukan, kalau nggak sorry. Moreno, Gamora ya? Dari Gamora itu Windstorm. Wah Tadi. gila itu sakit banget. Ini kayak lihat Banana aja kena efek slow. Dia dihujanin tuh Magic Show Wave-nya. Ayo mau kemana Angry Gloom tapi Akit. Kali ini mulai masuk dengan adanya Tyrant Revenge. Tapi masih punya Black Shoes tentunya dari Moreno. Masih bisa berdansa-dansa di area depan. Dan bahkan ini dengan 2 burst damage dari Bigetron. Ini gimana cara RQ Sena Pak Pulung? Nih, Akit maju aja kayak mikir-mikir deh. Ya gak sih? masalahnya sekelas Banana aja ya. Wey! Ini dia kejadiannya. Ada Shadow Kill langsung dikeluarkan juga di dalam area tersebut. Kita hanya tinggal menunggu. Malah Yenja yang langsung tumpang. Way of Dragon-nya juga kena langsung ke arah dari pergerakan Patrick-nya. Ada Black Dragon Form langsung aja belum landing sejauh ini karena dia masih melihat keadaan dari atas sana. Belum ada pergerakan lagi. Belum ada sebuah tindakan yang ingin masuk jauh lebih dalam, Cimomo. Tadi tuh tumbangnya barengan ternyata Cimo sama Pak Pulung. Iya. Dari Retrieval sama Cardo itu sama-sama tumbang. So sweet ya. Karena Retrievalnya kayaknya tadi pakai ini sih, Bloody Retribution. Wow, tadi memang sebenarnya Cardo udah bagus banget ya, udah timingin banget itu Pas ya. banget itu. Dari Shadow Kill-nya udah sempat bahkan numbangin Retrieval, tapi ternyata dari Retrieval juga masih bisa numbangin Cardo. Tapi yang jadi problem adalah untuk di menit kali ini ya, Retrieval melawan Cardo ini beda 3 level. Yang berarti kalau misalkan ada Lord, Retribution dari Cardo ini bakal lebih on point dibandingkan dengan Retrieval. Dan kalau misalkan pengen lebih jelas lagi ya, Choji mesti ngeliat dulu sih karena itemnya nih. Karena kenapa Retrieval menggunakan Yin, harusnya Yin itu agresif permainannya. Kalau misalkan dia stuck di belakang terus, nah ini dia. Untuk itemnya kita bisa melihat adanya War Axe dan juga ada Hunter Strike. Oke, memang ini item yang benar-benar krusial banget untuk seorang Yin. Dan sepertinya lagi menuju ke arah Malefic Roar. Nah, 3 item ini sebenarnya udah cukup banget tanpa ada Bloodlust. Karena kenapa? Balik lagi seperti Choji bilang, di mana ada tambahan physical dan juga magical defenses di saat dia menjadi Lie form. Dan itu udah cukup untuk menahan damage-nya. Tapi balik lagi, kalau ngelawan seorang Hayabusa, kayaknya sudah mulai harus berubah sih. Apalagi dengan under pressure seperti ini, dengan perbedaan network 2000, membuat Yin pun di saat menggunakan My Turn, berarti ngambilnya jangan ke arah Hayabusa. Ngambilnya ke arah Veil ataupun ke arah seorang Cho. Ini damage-nya ya udah dari sisi golnya udah menang jauh. Iya, itu udah jauh banget sih. Ya kan, level Beda menang 3. jauh, atribut ya beda jauh. Iya. Ya apa mau dikata? Beda 1 item malah. Cardo Mau- baru kelarin Endless Battle ya tadi. Iya, mau nggak mau ngambilnya ke arah Gamora atau Barbosa. Udah itu doang 2 yang bisa dia pastiin, bukan pastiin tapi lebih banyak chance-nya untuk bisa tumbang di saat dia jadi Lie. Tapi Lord kedua nih Pak Pulung. Jadi jawaban gak ya? Ya Allah mau ketemu mah. Ada Wave Dragon namun dimandiin aja di bagian belakang, tapi sepertinya di dalam tubuhnya udah ada satu Raiden Armor hingga bisa menahan damage Gamora? yang diberikan. Banananya mulai menaiki ke arah satu player dan bener aja ada Vale yang menjadi korban. Namun untuk kali ini Hayabusanya langsung aja membalas keadaan dan udah ada damage juga langsung masuk ke arah Lord. Mulai mendekat ke bagian depan, Moreno-nya terus memberikan backupan juga dibawa ke alam yang berbeda. My Turn membuat Lilianya mencoba untuk menggocek-gocek. Aku mau pergi, aku nggak mau dekat-dekat. Ada Black Shoes juga yang udah dikeluarkan dengan adanya Angry Gloom, tapi masih gagal untuk bisa didapatkan, namun dibalaskan juga oleh Hayabusa. Wah itu ngedapetin Moreno dan Gamora juga tumbang. Tapi masalahnya cukup mahal karena retrievalnya juga hilang. Itu tadi makanya Choji tidak menyebut bahwa harus ngambil Moreno. Ada Black Shoes yang bisa membuat sumber daya skill dari seorang Retrieval pun jadi wasted. Padahal dia Black Shoes-nya memang sih, maksudnya kayak pas di posisi yang dia juga nggak full HP ya. Iya. Tapi dia mainin buying time itu lama loh Pak Pulung di dalam Lama, Bu. meternya. Sebenarnya yang jadi pertimbangan bukan adalah Morenonya tumbang, tapi sayangnya adalah Lianya yang nggak bisa dibawa ke Line of Dawn. Dengan Lia yang dibawa ke Line of Dawn, damage output dari seorang Retrieval itu bakal gede banget sih. Kalau misalkan nggak ada yang ditumbangin di saat Maitan terjadi, otomatis dia bakal balik ke Yin, bukan ke Lia. Oke. Itu sebenarnya Dia bakal poin jadi utamanya. ke mode biasa lagi ya. Iya, bukan mode frenzy strike yang skill satunya benar-benar perih banget itu. Waduh, Oh. Tuh Banana masih pede tuh dalam rumputan, udah ketahuan posisinya dan Way of Dragon cukup lama seperti Banana menahan di dalam rumputan tersebut, namun dicuekin begitu aja. Tapi setidaknya ada beberapa source skill, Banana berhasil untuk memancing siapapun. Anaknya tinggal 1 tuh Pak Pulung. Iya ampun. Langsung kena windbat hilang. Jelly ya. Iya astaga, dan memang Lordnya masih bisa ditahan tadi juga di area Iya. mid. Karena Barbosa ya dia berusaha kasih pick off aja gitu loh. Ngepok aja, tapi Barbosa kali ini udah maju ke area depan. Setidaknya turret inhibitor yang menjadi
fokus utama dari Bigetron Beta. Mereka nggak mau terlalu apa ya? Anggapannya kayak nggak mau terlalu gegabah, bener. Karena mereka tahu mereka dapetin momentum, tapi kali ini lihat Barbosanya bukan target yang diinginkan. Shadow Kill yang sudah di pick off, tapi kali ini lihat The Wave Dragon juga dari seorang Barbosa dan Banana. Nggak bisa jadi pisang raja hari ini kayaknya Choji. Dua orang hilang lagi. Jadi pisang bakar saya bilang tadi. Si Momo. Bener-bener banyak banget CC yang masuk ke arah Bu Nani. Hanya cuman buat ngilangin gue Waduh doang. ketuh. Sebelahan nih kayaknya. Oke, Meteor Shower dikeluarkan guna untuk menghilangkan satu wave minion, tapi dihalangin oleh Barbosa dengan badan yang sangat-sangat tebal. Udah masuk menit ke-15, sesaat lagi Lordnya masih 60 detik. Mereka setidaknya mendapatkan satu lagi best star yang ada di bottom lane. Ya udah mundur lagi. Sebenarnya kunci untuk jalan ninja kemenangan bagi teman-teman dari RRQ Sena datang dari seorang Warlord sih. Karena kenapa? Oke, memang ada Radiant Armor dari seorang cowok, ada apalagi dari Yuzongnya. Tapi ingat, dengan adanya Meteor Shower itu bakal cukup banget untuk bisa setidaknya meminimalisir zona pertarungan dari teman-teman Bigetron Beta. Karena dari tadi, kalau misalnya kita lihat, kita perhatikan Meteor Shower di Changi ini agak-agak belok terus. Memang difokuskan untuk kepada hero aja. Padahal kalau misalkan kita lihat, damage kepada hero, apalagi Chow dan juga Yuzong, itu gak bakal terlalu besar efeknya. Makanya mending lebih ke arah bagaimana caranya mengontrol biar supaya mungkin nutup jalan seorang Cardo biar supaya dia gak bisa keluar dari zona teamfight. Ataupun begitu juga dengan Moreno yang benar-benar ditahan di satu area saja. Diikuti lagi dengan Gigi Winters yang memang sampai sekarang pun di game kedua menjadi source damage utama sebenarnya bagi teman-teman dari RRQ Sena. Tapi problemnya adalah Moreno yang memang tidak bisa memberikan zona aman untuk teman-teman dari dari Gigi Winters. Karena kenapa? Ya balik lagi dengan Magic Shockwave-nya yang benar-benar ngezoning seorang Gigi Winters pun ya ujung-ujungnya susah. Nih biru pun gak bakal nyampe, yang nyampe cuman dari rendernya doang. Pak Pulung, Hah? aku jadi inget deh sama omongan kamu. Apa tuh? Ini kayaknya kutukan Beatrix gak sih? Wah. Susah gak sih kayak Gigi Winter? Sebenarnya tadi di game pertama juga Beatrixnya kayak agak sulit ya dapetin momentumnya. Iya juga ya. Oh, Ini dapat lagi nih akitnya. Aduh, akit banget tuh damage kayaknya. Ya ampun. Dan bener aja berarti ada satu player dari RRQ Sena yang berhasil langsung di-convert menjadi poin ketambahan untuk mereka. Tapi Banana di dalam rumputan langsung diserang juga oleh Yuzong ya. Yuzong mulai maju tapi mundur lagi. Ada 4 player langsung dihalangin. Sementara untuk Hayabusanya masih fokus untuk bisa mendapatkan Kara Lord. Ada Whiplash sakit banget. Yinnya pun langsung down. Total 2 player dari RRQ Sena hilang. Iya, dan bahkan kali ini kalau kita lihat Lord yang berhasil diamankan tentunya tanpa dekontes yang bisa dilakukan oleh RRQ Sena. Ini mau gak mau dari RRQ mereka harus main di dalam base sih menurut aku. Iya. Kayak jangan terlalu gegabah keluar Main high gitu. ground. Iya, main high ground aja karena mereka punya mereka punya Gigi Winters juga. Jadi bisa dibilang kayak ini kayak agak sedikit sulit sih buat teman-teman dari RRQ Akit Sena pun ya. juga bisa jadi samsak di depan sana. Asalkan Minun gak masuk aja. Begitu juga dengan Lord. Tapi ditahan. Banana bakal coba narik ngajak main Lordnya, tapi ternyata bukan jawaban dari RRQ Sena. Sementara lihat Simba udah mulai masuk dengan Black Dragon Form mencoba untuk mengusir pergerakan dari RRQ Sena, Pak Pulung. Oke, Gamoranya menjaga posisi cukup baik sejauh ini. Ada Quad Shadow yang dikeluarkan, ada satu Bestaran lagi yang maju, tapi sedikit lagi HP tersisa. Ada Kufra yang langsung dihilangkan, tapi si Banananya berhasil menaiki karena satu orang, namun damage-nya begitu menyakitkan juga karena tubuhnya. Dan sekarang Bestarannya akan menjadi milik dari Bigetron Beta 2-0 tanpa balas. Wow, masih dengan kutukan Beatrix sepertinya. Yap. Gimana kita Siap Barbosa. Kata Barbosa, maaf nih ya. Mohon maaf nih, biasanya joget loh. Iya, mana dong jogetnya nih Barbosa nih. Wow, udah congratulations 2-0 Bigetron Beta. Ternyata RRQ Sena masih belum punya jawaban gimana caranya nge-stop pergerakan dari Barbosa. Menurut aku ini awalnya memang yang dikendaliin sama Barbosa banget sih menurut aku. Enggak, kesimpulannya dari match kali ini adalah Barbosa sayang teman sebenarnya. Gimana? Dari game pertama pakai Cho, dari game kedua pakai Cho. Yang tadi di game pertama nutup jalannya Johnson, yang kedua nutup Meteor Shower. Tapi bener kan kutukan Beatrix? Kutukan Beatrix. Ini terbukti Pak, kutukan Beatrix ya hari ini ya. Tapi ini benar-benar megang aman sih. Karena kenapa?